Kawit Family YouTube channel. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Di Share with Wiwit kali ini aku sama teman aku, namanya Bunga. Halo guys. Ya, jadi Bunga ini orang Indonesia juga. Dia orang Bandung dan juga tinggal di Singapura. Nah, aku mau nanya-nanya soal pengalaman dia kerja di Singapura, dan juga sebelumnya Bunga kan pernah tinggal di Jepang dan kerja di Jepang juga. Nah, sebelum kita mulai, Bunga boleh perkenalan diri dulu? Nama aku Bunga, aku juga sama kayak Wiwit, punya akun YouTube channel Boleh. Ya, pokoknya subscribe aja, ada di sini nanti Wiwit kasih tahu ya. Ya, ada di sini ya guys. Ya, jadi aku sama kayak Wiwit tinggal di Singapura karena nikah sama orang Singapura. Tapi sebelumnya aku tinggal di Jepang karena aku sekolah udah gitu kerja, terus udah gitu karena nikah jadinya datang ke Singapura. Dari kepindahan waktu itu dari Jepang di Singapura itu udah 1 tahun. Gitu aja kayak perkenalan Oke, sip. Mas. Nah, jadi kan Bunga udah kerja di sini 1 tahun ya, di Singapura ya? Ya, 1 tahun. Ya, sekitar 1 tahun. Nah, itu dulu prosesnya gimana sih bisa dapat kerja di sini, kayak apply-nya atau prosesnya gimana tuh? Waktu awal tuh kan datang kita orang asing ya, khususnya orang dari Asia Tenggara tuh masuk Singapura nggak perlu pakai visa kan awalnya. Ya, tapi itu tuh waktu masuk kita kan nggak boleh kerja ya, karena kan nggak punya izin apa-apa, cuman izinnya tuh turis berkunjung gitu ya. Jadi waktu itu aku masuk dan ngajuin yang namanya short term pas visit, jadi bisa stay selama 3 bulan. Nah, selama periode itu aku ngajuin LTVP. Nah, si LTVP ini ngasih izin aku buat kerja. Tapi si LTVP ini tuh ya ada 2 pilihan juga, mau kerja atau enggak. Jadi kalau misalnya di awal kita waktu apply checklistnya nggak kerja, pas kita dapat LTVP ya, LTVP itu apa ya, long term Visit pas. tadi. Iya. Nah, itu tuh kalau kitanya no gitu buat kerja, kita tetap nggak bisa kerja meskipun punya si LTVP itu. Nah, kebetulan aku ngajuin namanya tuh kalau nggak salah, namanya apa ya? Kayak izin kerja gitu ya. LOC apa? Iya. LOC kalau nggak salah, letter of apa ya? Iya, LOC. Nanti dicari aja dulu ya. Lupa inget soalnya. Nah, itu. Nah, jadi si LTVP keluar, otomatis si izin aku kerja tuh udah terdaftar di Ministry of Manpower. Si Manpower tuh istilahnya kayak Departemen Ketenaga Kerjaan gitulah kalau di Indonesia ya. Nah, saat belum aku dapat itu, aku belum nyari kerja sih, baru ya cari-cari aja gitu di internet, di Jobstreet. Karena kalau orang Singapura kayaknya banyak carinya di Jobstreet deh. Kayaknya ya. Kalau aku nyarinya di Jobstreet karena suami aku juga nyarinya di situ, jadi aku ikutan. Nah, waktu nyari nemu nih, tapi aku bilang gini, aku lagi apply LTVP, si dokumennya tuh udah diterima, cuman aku belum dapat kartunya aja. Aku bilang gitu ke recruiter. Jadi kan kalau kita daftar di Jobstreet itu kita nggak langsung terdaftar di perusahaannya, tapi si orang yang ngerekrut di perusahaan rekrutmen gitu. Nah, kata mereka ya nggak apa-apa sih, asal udah pasti aja dan kamu dapat si PLOC itu, Pre Letter of Consent gitu. Si Pre ini tuh yang penting meskipun dia bukan LOC ya. LOC itu yang buat kerja itu. Nah, udah gitu aku dapet di saat yang bersamaan aku juga terima kerja gitu. Alhamdulillah banget pas ya waktunya ya. Oke. Dan itu sebelumnya kamu udah apply di banyak perusahaan atau kayak baru satu itu terus ya langsung dapet gitu? Karena aku orangnya nggak suka kasih banyak pilihan, ya terlalu banyak pilihan juga pusing. Jadi akhirnya aku cuman nge-apply satu, tapi ternyata dari rekrutmennya itu nyawarin pekerjaan lain. Ini ada perusahaan yang nyari dengan kualifikasi yang sama kayak kamu gitu. Ya udah aku ambil aja gitu. Kalau nggak salah tuh dikasih 3 pilihan. Jadi aku ada 4 pilihan nih sebenarnya. Yang satu aku ngajuin sendiri, yang 3 ini yang mereka tawarin. Tapi aku pingin ini tuh ternyata aku nggak masuk.
kayaknya dia banyak yang lain lah, soalnya itu kayak finance mungkin nggak sesuai. Emang aku backgroundnya bukan finance. Ya, jadi si Bunga ini backgroundnya bahasa Jepang, guys. Jadi lebih fokus ke bahasa ya. Lebih fokus ke ya sastra atau ke ngajar itu pendidikan. Ya. Nah terus kan dulu sempat di Jepang tuh berapa tahun kerja? Total sih 4 tahun, tapi yang 3 tahunnya itu sebenarnya dia kayak part time gitu karena aku sambil sekolah. Nah 1 tahunnya karyawan tetap. Oke. Nah terus kerja di Jepang sama di Singapura pasti kan ada beda culture ya, budaya beda banget ya. Tapi yang perusahaan sekarang perusahaan Jepang juga atau bukan? Perusahaan Jepang tapi culture-nya kayaknya nggak Jepang banget ya. Nah bedanya apa sih yang kayak paling kamu rasain waktu kerja di perusahaan Jepang sama di perusahaan Singapura yang terasa banget nih? Kalau kata aku di sini lebih efektif ya. Kalau dulu sebenarnya cerita sedikit, dulu kerja di Jepang itu sebagai administrator working space. Jadi aku yang kayak ngedata gitu, menerima member-member baru yang kayak gitu, pokoknya manage gitu lah istilahnya, ke data lah, manage dokumen kayak gitu. Nah jadinya berhubungan sama komputer ya pasti sekarang. Nah jadi bedanya tuh kalau yang sekarang kerjaannya lebih ke banyak di komputer ya, karena kayak operation e-commerce gitu. Jadi orderan tuh di eksekusinya tuh di bagian kerjaan aku gitu. Nah yang bikin bedanya sama di Jepang itu, kalau kata aku, kalau di Jepang itu masih suka pakai kertas, masih suka pakai fax, masih konvensional ya. Nah kalau di sini tuh kalau di sana masih suka ada telepon gitu. Kalau di sini tuh jarang ada telepon, terus nggak pernah pakai fax, semua data udah pakai sistem seenggaknya Google lah, kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Oke. Terus kalau misalkan kalau Jepang kan kayak kalau di drama-drama kayak mereka ada suka kumpul-kumpul sama teman-teman kantor, terus kayak minum-minum. Kalau yang di Singapura gimana nih? Ada nggak sih culture kayak gitu? Kayaknya sih ada. Cuma waktu itu kan aku masuknya pas corona ya, nggak ada. Cuman sekarang udah agak relax ya, udah open. Mereka ngadain lagi sih dari kantor gitu. Kayak apa sih? Dia judulnya summer beer apa? Cuma aku nggak ikut ya. Kalau di Jepang ikut. Ya karena untuk ini ya sosialisasi ya. Kayak gitu apa ya namanya, acara kayak bersamaan lah gitu. Tapi nggak minum pun. Nah terus kalau lebih strict mana nih kayak kamu rasain, kayak perusahaan Jepang atau Singapura? Sebenarnya dua-duanya juga strict ya, perlu tanggung jawab. Cuman beruntungnya aku beruntung ya, si perusahaannya waktu aku kerja di Jepang juga dia lebih relax gitu, dia lebih open, terus apa-apa tuh nggak terlalu keras gitu. Mungkin mereka tuh udah kayak istilahnya udah terima diversity gitu. Jadi aku pakai hijab juga nggak masalah, aku sholat boleh. Terus kalau aku telat nggak apa-apa asal bilang, sakit juga nggak apa-apa bilang, terus boleh ambil izin cuti, nggak ribet gitu. Jadi malah si pegawai-pegawainya juga kamu udah ambil cuti belum, ambil gitu. Malah justru disuruh ambil cuti ya, kalau nggak rugi gitu. Tapi kalau misalnya temen aku di perusahaan lain yang agak kolot, Jepang banget, itu katanya mau ambil cuti juga rasanya kayak nggak enak gitu. Yang lain tuh kayak karena mereka kayak segan sama teman-teman yang lain kalau ambil cuti ya. Kerja kerja gitu. Kayak gitu sih. Cuman waktu aku part time juga ya dulu waktu kerja, nyobain part time juga buat tambahan hidup, nyoba di restoran, dan itu benar-benar strict banget. Kayak 5 menit, kayak misalnya nih masuk mulai kerja tuh jam 5 sore, aku datang jam 5 pas, terus aku bilang
Ohayo gozaimasu kan gitu kalau mau kerja. Ohayo gozaimasu tuh selamat pagi, tapi kalau dalam dunia kerja Jepang tuh Ya, salam ya hormat gitu ya. salam aku datang cepet gitu loh. Nah, jadi ohayo gozaimasu artinya nggak cuma selamat pagi. Nah, dia bilang kamu telat, padahal menurut aku jam 5 on time, cuman emang aku ngasih salamnya jam 5, cuman kata atasan aku enggak, salam itu sebelum jam 5 itu kamu mulai kerjanya gitu. Kalau ibaratnya Ya, kalau kantor lebih tuh nyalain laptop tuh bukan jam 9, tapi sebelum jam 9 udah nyala, Udah gitu ya, jam 9 udah tuh siap mulai gas. Iya. Oke. Tapi pulang Bisa benar-benar harus disiplin waktu banget ya. Tapi agak baik sih kalau bagian itu ya, maaf. tapi untuk kayak perusahaan Jepang sama Korea, maksudnya untuk ibadah nggak ada kayak larangan atau mereka tetap terima gitu ya, maksudnya diperbolehkan untuk ibadah Tempat sholat. aku boleh sih. Nah, itu penting sih ya buat yang muslim ya. asal boleh asal kerjanya beres gitu ya. Ya diatur aja lah biar ya sama-sama ngerti lah gitu. Dan berarti saling toleransi dan menghargai gitu ya. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita ngobrolin sholat terus ada klien, terus mau saya maaf ya, saya mau sholat dulu. Pertama kan mereka nggak ngerti apa ya pemikiran kita tuh tentang sholat kayak gimana. Terus kita maksain sholat dan mereka ada di depan kita, pasti mereka ngerasa nggak dihargain karena mereka juga punya waktu kan yang harus dijaga lah istilahnya gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kita anggurin Benar-benar jadi harus tahu prioritas dulu ya yang mana gitu. Iya, jadi kayak gitu sih aku ngejaganya waktu di sana karena takut juga ya. Istilah takut itu di sini takut apa ya? Bukan takut karena melebihi takut sama Tuhan. Jadi kayak apa ya? Susah dijelasin. Iya sih, maksudnya kayak ingin berusaha untuk profesional juga Ya, dalam kayak bekerja gitu. kan. Benar-benar. Oke, nah kalau buat kamu yang udah kerja di ibadah kan ini udah lingkungan yang internasional gitu kan, Jepang sama Singapura. Nah, ada nggak nih pesan-pesan atau kayak saran tips buat teman-teman nih mungkin yang mau coba kerja di luar negeri, di Jepang atau di Singapura gitu? Menurut kamu nasihat apa nih yang bisa kamu share? Sebenarnya tiap orang kondisinya lain-lain ya, backgroundnya, terus apa ya, si kesempatan dan momennya juga lain-lain ya tiap orang ketika mau milih sesuatu ya. Cuman kalau saran aku, kalau misalnya mau kerja di Jepang atau di Singapura, yang pasti harus punya skill bahasanya masing-masing. Kayak di Singapura bahasa Inggris, di Jepang ya harus bisa bahasa Jepang lah biar gampang, karena di Jepang tuh semua bahasa Jepang gitu, meskipun di kantor ngomong bahasa Inggris, di administrasi kayak gitu harus bahasa Jepang. Itu yang pertama ya, bahasa ya. Yang kedua, skill yang benar-benar bikin kamu apa ya, punya daya tarik itu kali ya, daya jual kali ya. Meskipun aku juga nggak ngejual banget. At least kamu punya skill yang bisa manfaat untuk perusahaan kamu gitu ya. Iya, sebenarnya kalau ada ada kesempatan ambil aja. Kayak aku pun mungkin kerja di Singapura nggak akan dapat semudah ini kalau misalnya aku nggak punya pengalaman kerja dan tinggal lama di Jepang gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi berani ambil apa ya, kalau ada kesempatan kenapa enggak, kalau misalnya nggak ada yang menghalangi buat pergi kenapa enggak dicoba gitu lah intinya. Ya, tapi keren banget sih, aku salut banget soalnya Bunga perempuan dan dia berani ke Jepang sendirian buat belajar dan kerja. Itu kan berarti harus punya mental yang kuat gitu ya. Ya sebenarnya satu lagi kali ya yang jadi poin positif waktu dulu aku tuh punya rasa bodo amat. Gak usah terlalu overthinking berarti. Iya itu sih, cuman ya negatifnya jadi karena terlalu bodo amat juga jadi nggak berplan dengan baik beberapa hal yang ada lah yang aku sesali gitu. Cuman ya itu atur aja. Ya berarti tetap harus balance ya, jangan terlalu baper juga tapi harus punya Ya plan sih, juga ya. punya plan juga tapi ya ada rasa bodo amat juga Ya. gitu. Kata aku mending gitu sih. Oke. Coba-coba aja sih karena nggak tahu ya, karena dia aku berhasil Iya, jadi benar. teman-teman yang nonton sekarang juga berhasil gitu atau nggak tahu. Ya setiap orang punya pengalamannya Iya, yang iya. berbeda-beda ya. Tapi mungkin kita bisa belajar dari pengalamannya Bunga yang udah ada pengalaman buat kerja di Jepang ataupun Singapura. Jadi makasih banget Bunga udah
menyempatkan waktu buat sharing ke teman-teman pengalaman kerja di Jepang, di Singapura. Semoga yang kita obrolin tadi, yang kita share tadi bisa ada manfaatnya. Kayak gitu. Tapi oh ya satu lagi, Oh, ya. paling gampang tuh emang kalau kerja ya, kita nikah sama orang di negara itu lebih gampang. Kayak misalnya aku waktu kerja di Jepang itu agak ribet juga karena aku gak punya siapa-siapa gitu. Kalau ada apa-apa ya. Kalau di sini tuh karena ada suami jadi lebih mudah aja gitu. Itu sih, cuman ini bukan jadi tanda oh saya harus nikah sama enggak. Aku bisa kerja di Jepang tanpa siapa-siapa kok. Jadi ya balik Cuman lagi. itu privilege ya kalau ada pasangan yang kerja di negara itu juga ya, Jadi atau orang tambahan. sana gitu. Itu aja. Maaf udah ditutup deh. Nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi ya tambahan juga, siapa tahu mau cari jodoh sekalian gitu ya. Bisa. Banyak banget di Jepang kayak gini. Oke deh, sip. Nah, makasih banget udah share. Sampai jumpa di Share with Vivid berikutnya. Bye bye. Terima kasih udah nonton. Subscribe.